Apa kabar kalian semua? Semoga Sobat Novel Stories Donghua hari ini diberi kesehatan, dan langsung saja ke alur ceritanya. Episode ke-6, dengan judul Berjuang dengan Tangan Kosong. Langsung ke dalam alurnya. Wang Yigao merasa bahwa orang ini di depannya pasti memiliki beberapa masalah mental. Meskipun tidak mungkin bagi seseorang untuk mengalahkan lawan yang berada pada tingkat budidaya yang lebih tinggi, yang membutuhkan bakat jenius dan seni bela diri puncak yang diajarkan oleh para master. Lin Ming adalah seorang pria muda yang miskin, baginya untuk mencapai keadaan kekuatannya saat ini sudah merupakan prestasi besar. Tapi mengingat bakatnya yang biasa-biasa saja, dia benar-benar berpikir dia bisa menang. Mungkinkah dia tidak cukup tidur kemarin? Apakah dia tidur sambil berjalan sekarang? Wang Yigao bertanya dengan seringai. Apa yang kamu inginkan? Jika aku menang, aku ingin darah ginseng 200 tahun, dan 500 lien emas. Darah ginseng 200 tahun, dan 500 lien emas. Orang-orang di sekitar semuanya tidak bisa berkata-kata, anak ini adalah tipe pemeliharaan yang cukup tinggi. Darah ginseng 200 tahun akan membutuhkan hingga 300 lien emas. Semua itu akan berjumlah hingga 800 lien emas. Ini bukan angka kecil, namun, seseorang harus hidup untuk mengambilnya. 800 liang emas. Wang Yigao mendengus dingin. Kamu pikir kamu memenuhi syarat? Menurutmu lengan dan kakimu sangat berharga. Petik 2. Di dalam Sky Fortune Kingdom, kehidupan para bangsawan dan rakyat jelata tidaklah sama. Bahkan jika Wang Yigao membunuh seseorang, dia hanya akan berakhir sebagai hukuman. Setelah itu, yang harus dia lakukan hanyalah membayar kompensasi 200 lien emas. Lin Ming perlahan menjawab. Untuk seniman bela diri, lengan dan kaki mereka tak ternilai harganya. Jika Anda tidak mau, maka saya mengerti. Yang perlu Anda lakukan adalah mematahkan tendon Anda sendiri. Petik 2. Dasar. Anda meminta kematian. Wang Yigao dengan marah meraung, menarik pedang panjang di pinggangnya. Wajah Lin Ming tetap tanpa ekspresi saat dia berbicara. Kamu belum menjawab pertanyaanku. Hanya 800 lien emas. Saya bisa memberi Anda 1000 lien emas. Namun, apakah Anda pikir Anda bisa hidup untuk mengambilnya? Senior ini akan melumpuhkanmu. Jika Anda masih bisa mempertahankan hidup Anda setelah 3 langkah, senior ini akan membuat nama saya dibaca terbalik. Wang Yigao telah menjadi gelisah. Untuk kesenangan Lin Ming, lebih banyak uang untuk pengambilan. Baiklah, 1000 lien emas itu. Dia baru saja selesai mengucapkan kata-kata itu ketika tebasan pedang Wang Yigao menimpanya. Jejak cahaya keemasan samar terpancar dari pedang, dan suara menusuk bergema selama puluhan meter. Teknik bela diri. Teknik bela diri melibatkan penggunaan energi primal untuk membunuh musuh. Ketika Wang Yigao mengklaim bahwa dia akan membunuh Lin Ming dalam 3 langkah, dia tidak hanya terbawa oleh emosinya. Sebaliknya, ia memiliki keyakinan pada kemampuannya dalam teknik bela dirinya. Kesempatan untuk mempelajari teknik-teknik ini adalah sesuatu yang hanya dimiliki oleh para tuan muda dari keluarga besar atau para murid dari rumah-rumah persilatan. Setelah teknik bela diri digunakan, mereka yang tidak memiliki teknik bela diri akan merasa sulit untuk bertahan. Ini terutama benar mengingat perbedaan dalam budidaya bela diri antara Wang Yigao dan Lin Ming. Wang Yigao memiliki keyakinan mutlak untuk menang hanya dengan 1 langkah. Alasan dia mengatakan dia akan membunuh Lin Ming dalam 3 langkah hanyalah dia menyiapkan cadangan dalam kasus bagaimana jika itu. Wang Yigao benar dalam anggapan bahwa Lin Ming tidak mempelajari teknik bela diri. Lin Ming hanya bisa menggunakan gerakan umum untuk menangani serangan Wang Yigao. Ketika orang-orang di sekitarnya melihat adegan ini, mereka semua merasa bahwa hasilnya telah ditentukan. Adapun Lin Xiaodong, hatinya menjadi gugup.
Bagaimana mungkin Lin Ming menahan serangan pedang ini? Perhatian Lin Ming terfokus pada tebasan pedang Wang Yigao yang masuk. Sejak berlatih True Primal Chaos Formula dari Chaotic Virtuous Combat Meridians, persepsinya meningkat beberapa kali lipat. Di mata Lin Ming, Wang Yigao adalah binatang buas yang menerjang ke arahnya. Selama beberapa hari terakhir, Lin Ming telah memotong-motong banyak binatang buas. Meskipun binatang sudah mati, memotong-motong mereka masih mengharuskannya mengidentifikasi celah di antara tulang. Kapanpun pisaunya turun, itu akan cepat, akurat dan ganas. Pada saat pedang Wang Yigao turun, pisau Lin Ming tertembak. Tidak ada perhitungan atau pertimbangan dalam kepindahannya, itu murni berdasarkan naluri. Pisau itu melewati celah dalam gerakan Wang Yigao, menukik ke atas dengan sedikit miring. Dilengkapi dengan pedang yang mempesona, melawan pisau biasa yang luar biasa, namun hasilnya adalah sesuatu yang tidak ada yang bisa diharapkan. Lin Ming bersandar ke samping dan menghindari tebasan pedang Wang Yigao. Pisau di tangannya bagaimanapun, telah sangat menusuk tulang rusuk Wang Yigao. Ping! Setelah menderita tikaman pisau, Wang Yigao berseru, tubuhnya ambruk dan jatuh ke tanah. Apa yang sedang terjadi? Para penonton di sekitarnya tidak dapat memahami apa yang baru saja terjadi dan tercengang. Saat ini, lubang panjang 1 kaki muncul di pakaian Wang Yigao, dari dadanya ke tulang rusuknya. Namun, tidak ada darah yang dikeluarkan. Sebaliknya, sesuatu yang berwarna perak bersinar melalui lubang itu. Baju besi yang fleksibel. Lin Ming diam-diam meratap. Ternyata Wang Yigao mengenakan baju besi fleksibel di bawah bajunya. Jika bukan karena armor, pukulan itu sebelumnya akan memberikan pukulan berat terhadap potensi bertarung Wang Yigao. Kamu, Wang Yigao terkejut dan marah, matanya memutar darah. Dia benar-benar dipukul. Dia dipukul oleh seseorang yang tingkat kultivasinya adalah 1 tingkat lebih rendah darinya. Di depan banyak penonton yang tak terhitung jumlahnya. Untuk Wang Yigao yang sombong, ini adalah masalah yang tidak bisa diterima. Aku ingin kamu mati. Berbicara secara logis, serangan itu sebelumnya menandakan bahwa Wang Yigao telah kalah. Tapi, bagaimana mungkin Wang Yigao yang marah mengakui kekalahannya? Memegang pedangnya, dia sekali lagi mengarahkan tebasan di Lin Ming. Teknik bela diri lain diluncurkan. Adapun Lin Ming, dia seperti pemburu yang berpengalaman, menangkap setiap kelemahan yang ditunjukkan oleh binatang buas. Ping! Adegan dari sebelumnya diputar ulang sendiri. Kali ini, tebasan merobek lubang di sisi kanan pakaian Wang Yigao, mengubahnya menjadi rompi. Para penonton di sekitarnya semua tercengang. Mereka menatap tak percaya pada hasil pertempuran. Bagaimana ini bisa terjadi? Seperti kata pepatah, 1 inci lebih panjang 1 inci lebih kuat. Pedang Wang Yigao memiliki jangkauan yang jauh lebih panjang dari pisau boning Lin Ming. Selain itu, Wang Yigao memiliki teknik seni bela diri dan memiliki tingkat bela diri yang lebih tinggi. Tapi, dalam pertarungan ini, dia akhirnya ditikam 2 kali dengan gerakan yang tampaknya biasa. Anak itu, kecepatan tubuhnya dan kecepatan pisaunya lebih cepat dari Wang Yigao. Seorang seniman bela diri yang mengamati duel berkomentar. Latihan fisik pertama yang mengalahkan stagger kedua dalam hal kecepatan adalah kejadian yang tidak biasa. Kecepatan Lin Ming memang lebih cepat dari Wang Yigao. Bahkan, perbedaan dalam kecepatan cukup besar. Ini adalah hasil dari berlatih Chaotic Virtuous Combat Meridians. Sebelum berlatih, keterampilan pisau-pisau Lin Ming sudah sangat akurat dan berwawasan. Namun, kecepatan dan kekuatannya tidak mampu melengkapinya. Itu hanya wajar baginya untuk tidak dapat mengalahkan Wang Yigao yang berada di tahap kedua pelatihan fisik. Tapi, dengan keberadaan Chaotic Virtuous Combat Meridians, situasinya sekarang benar-benar berbeda. Ah! Gila dengan amarah,
Wang Yigao merobek pakaian luarnya, memperlihatkan armor yang tampak fleksibel. Dia telah kalah dengan anak nakal pelatihan fisik pertama Stagger. Jika dia tidak dapat membalas dendam, maka dia tidak akan memiliki wajah untuk tetap di Sky Fortune City. Aku akan membantaimu. Wang Yigao dengan putus asa menuangkan energi primal di dalam tubuhnya, menyebabkan pedangnya memancarkan cahaya yang lebih terang dari sebelumnya. Dia menebas ke kepala Lin Ming. Jika pemogokan ini terhubung, Lin Ming pasti akan mati. Pada saat ini, Lin Ming membuat langkah yang mengejutkan semua orang. Dia membuang pisaunya dan menghadapi lawannya dengan tangan kosong. Semua penonton tidak dapat memahami langkah ini dari Lin Ming. Tebasan ini dari Wang Yigao jelas merupakan pukulan terakhir, didukung dengan setiap tetes energi terakhir. Jadi, mengapa remaja ini membuang senjatanya pada saat yang paling penting? Tentunya, pisau lebih kuat dari tinju. Di saat krisis, dia bahkan bisa menggunakannya untuk menangkis pedang lawan. Episode ke-7, dengan judul Kekuatan Ilahi Bawaan. Langsung ke dalam alurnya. Metode menyerang terkuat dalam Chaotic Virtuous Combat Meridians yang dilatih Lin Ming bukanlah serangan pedang, tetapi serangan tinju. Saat ini, kekuatan di balik pukulan terkuat Lin Ming bisa meninggalkan lekukan setengah kaki di batang pohon besi. Ketahanan pohon besi sama sekali tidak kalah dengan baja. Jika benda yang dipukul adalah batu, itu akan mudah hancur berkeping-keping. Lin Ming terus menatap ke Wang Yigao, matanya mengunci ke dada Wang Yigao. Pindah ke samping, dia melemparkan pukulan. Bang! Dengan suara teredam, Wang Yigao mengeluarkan darah dari mulutnya dan terbang keluar. Bahkan dengan perlindungan baju besi fleksibel, bahkan dengan budidaya bela diri tahap kedua pelatihan fisik, bahkan dengan pelatihan untuk menguatkan dagingnya ke tingkat yang luar biasa, dia masih tidak mampu menahan pukulan hebat ini dari Lin Ming. Melihat Wang Yigao jatuh ke tanah seperti babi mati, para penonton di sekitarnya tidak bisa berkata-kata. Wang Yigao telah mengancam untuk mengalahkan Lin Ming dalam 3 langkah, tetapi hasilnya adalah kebalikannya. Lin Ming malah mengalahkan Wang Yigao dalam 3 gerakan. Dalam pertukaran 3 langkah, masing-masing telah berakhir dengan Lin Ming menjadi pemenang. Jika bukan karena armor fleksibel, Wang Yigao akan kalah lebih awal. Bagaimana ini pertarungan antara latihan pertama latihan fisik dan Stagger kedua? Ini sepertinya benar-benar berlawanan. Senior Liu, apa pendapat Anda tentang insiden ini? Di tengah-tengah duel, seorang pria tua muncul di antara para penonton. Di masa mudanya, sesepuh ini pernah mencapai tahap kelima pelatihan fisik, tahap penempaan tulang. Dia hanya 1 langkah dari mencapai tahap kondensasi puls, namun, dia akhirnya gagal menerobos. Seorang seniman bela diri tulang tempur memiliki jumlah yang sama umur sebagai orang-orang biasa. Secara alami, tubuh mereka tidak bisa menahan kerusakan waktu. Sekarang usia senior Liu ini telah melebihi 70, dia tidak lagi memiliki kekuatan tempur. Tapi, matanya yang tajam tetap terlihat. Orang tua itu merenung sejenak sebelum menjawab. Anak itu dikaruniai kekuatan ilahi bawaan. Nilai seorang seniman bela diri, baik itu Grade 1 Martial Talent atau Grade 2 hanyalah ukuran kecepatan dan kemudahan yang dengannya tubuh mereka dapat menyerap energi primal. Semakin cepat mereka bisa menyerap energi primal, semakin tinggi bakat bela diri mereka. Namun, kekuatan tubuh seniman bela diri tidak termasuk dalam ukuran untuk bakat bela diri. Itu karena kebanyakan orang memiliki kekuatan yang setara. Kadang-kadang, beberapa orang akan dilahirkan dengan kekuatan ilahi bawaan. Beberapa dilahirkan dengan kekuatan 10 kali lebih besar dari orang normal, dan yang lainnya lagi. Dengan kekuatan yang luar biasa datang dengan kecepatan tinggi. Tentu saja, mereka akan memiliki keuntungan dalam pertempuran. Namun, jumlah seniman bela diri ini kecil.
Selain itu, tidak banyak dari mereka yang berhasil. Setelah semua, sebagai budidaya bela diri berlangsung, energi primal menjadi lebih penting dan efek bahwa kekuatan bawaan seseorang telah menjadi semakin kecil. Jadi begitulah, pengamat sekitarnya mengangguk. Penjelasan ini sangat masuk akal. Lin Ming mengambil pisaunya dan berjalan selangkah demi selangkah menuju Wang Yigao. Wang Yigao saat ini berada dalam kondisi yang menyedihkan. Bajunya telah berubah menjadi kain, darah tumpah dari mulutnya dan wajahnya ditutupi dengan kotoran. Wang Yigao tidak menginginkan apapun selain membunuh dirinya sendiri. Dia benar-benar kehilangan wajahnya dalam insiden hari ini. Dia kemungkinan akan menjadi bahan tertawaan di antara teman-temannya di Sky Fortune City. Lin Ming angkat bicara. Kamu adalah orang yang mengatakannya sebelumnya. 1000 lien emas, batu. Kotoran. Mendengar kata-kata itu, Wang Yigao hampir mengeluarkan seteguk darah lagi. Oh, apa bajingan saya? Apakah saya benar-benar tidak ada yang lebih baik untuk dilakukan? Mengapa saya harus mengubah 800 menjadi 1000? Meskipun Wang Yigao adalah anak dari keluarga besar, mengeluarkan 1000 liang emas bukanlah masalah kecil. Insiden hari ini adalah yang paling menyedihkan dan tak terlupakan dalam seluruh hidupnya. Dengan begitu banyak orang bersaksi, Wang Yigao tidak dapat kembali pada kata-katanya. Selain itu, karena itu adalah duel, dia bahkan tidak bisa memikirkan untuk menuntut pembalasan atau risiko diejek oleh semua orang. Kecuali itu dilakukan secara rahasia sepenuhnya. Uang, bawa uangnya. Wang Yiago berteriak pada anak buahnya. Hari ini, dia harus mengakui kehilangannya. Tapi, ini bukan akhir, dia bersumpah bahwa dia akan meretas Lin Ming menjadi potongan. Sekelompok pria semua terkejut tidak masuk akal oleh kinerja Lin Ming. Bahkan jika mereka semua mengeroyok Lin Ming, tidak ada jaminan bahwa mereka bisa menang. Apakah dia benar-benar hanya latihan fisik pertama? Xiao Dong, kumpulkan uangnya, kata Lin Ming. 1000 liang emas bukanlah jumlah yang kecil. Meskipun Wang Yigao kaya, dia tidak akan membawa banyak uang dengannya. Dengan demikian, dia hanya bisa mengumpulkan mereka melalui anak buahnya. Dari saat Wang Yigao memuntahkan darah, Lin Xiaodong tercengang. Itu hanya setelah Lin Ming memanggilnya bahwa dia akhirnya bereaksi, oh, langit. Apakah ini nyata? Dia benar-benar menang. Selanjutnya, mereka telah memenangkan 1000 liang emas. 1000 lien emas. Semua kekayaan gabungan Lin Xiaodong berjumlah tidak lebih dari 200 lien emas. Membeli satu ginseng darah mengambil lebih dari setengahnya. Melihat tagihan emas di tangannya, ekspresi Lin Xiaodong adalah salah satu kejutan. Kemudian berubah menjadi ekstasi sebelum berubah menjadi salah satu tawa. Matanya tidak pernah besar untuk memulai. Sekarang dia tersenyum sedemikian rupa, matanya hampir tak kentara. Haha, kami kaya, kami kaya. Anda terlalu baik, apa yang bisa saya katakan? Terima kasih banyak atas kemurahan hati Anda. Mengetahui bahwa kami berada di tempat yang sempit, kalian para senior telah memilih untuk memberi kami sejumlah uang, terima kasih. Petik 2. Terutama saudara Gao Yiwang yang merasa bahwa 800 lien tidak cukup dan bersikeras memberikan 1000 lien. Atas nama rakyat jelata, saya ucapkan terima kasih. Petik 2. Mendengar kata-kata sarkastik Lin Xiaodong, Gao Yiwang, yang sudah terluka parah merasa mulutnya meluap dan mengeluarkan seteguk darah lagi. Saat itu, dia mengatakan bahwa jika dia tidak bisa membunuh Lin Ming dalam 3 langkah, namanya akan dibaca terbalik. Persetan kakekmu. Wang Yigao dengan marah mengertakkan giginya. Adapun yang lain, wajah mereka dikerut hingga ekstrim. Seperti yang terjadi, wajah Lin Xiaodong bukanlah jenis yang menarik. Bagi mereka, wajah Lin Xiaodong yang sekarang begitu menjijikkan, bisa membunuh. Setelah mengumpulkan uang emas,
Lin Xiaodong meludahkan beberapa air liur ke telapak tangannya dengan cara yang berlebihan dan mulai menghitung tagihan satu persatu. 20, 30, 50, 100, 105, 107. Lin Xiaodong menghitung tumpukan tebal uang emas 3 kali, lalu berkata dengan seringai dan mata menyipit. 850 liang emas, 150 pendek. Saya katakan, bukankah Anda semua orang kaya? Bagaimana mungkin kamu bahkan tidak bisa mengeluarkan uang dalam jumlah kecil? Petik 2. Mendengar kata-kata Lin Xiaodong, Wang Yigao hampir memuntahkan darah lagi. Wajahnya tenggelam dalam, dia menjabat tangan kanannya dan, ding, bisa terdengar. Pedang panjangnya tertanam di tengah alun-alun. Pedang tajam pedang, itu bisa dijual untuk 200 lien emas di setiap toko senjata. Kami akan pergi. Petik 2. 6 dari mereka datang untuk membalas dendam pada orang lain. Namun, hasil akhirnya adalah mereka harus menyerahkan semua milik mereka, termasuk pedang mereka. Keadaan menyedihkan ini adalah yang pertama bagi Wang Yigao. Melihat pedang tajam Verdan, Lin Xiaodong menyeringai. Dia memiliki pengetahuan tentang senjata dan pedang tajam Verdan benar-benar merupakan senjata luar biasa. Paling tidak, itu jauh lebih baik daripada yang dia gunakan. Kata Lin Ming, jika kamu menyukainya, kamu bisa memilikinya. Lin Xiaodong menjawab, aku tidak bisa melakukan itu. Saudara Ming, Anda bahkan belum memiliki senjata. Petik 2. Lin Ming menjawab, kepalan saya adalah senjata saya. Untuk saat ini, saya tidak membutuhkan senjata. Nanti, saya akan mendapatkan senjata yang cocok untuk saya. Meskipun pedang pedang ini tajam, itu terlalu ringan untuk gaya bertarungku. Petik 2. Lin Xiaodong mengingat tinju menakutkan Lin Ming, lemparkan saat itu dan harus setuju bahwa pedang ini tidak cukup untuk melengkapi dengan Lin Ming. Baiklah, aku akan mengambil pedang ini. Namun, Anda benar-benar menakutkan, Saudara Ming. Saya tidak pernah melihat Anda sebagai karakter seperti itu sebelumnya. Sejak Lin Ming mulai berlatih seni bela diri, Lin Xiaodong tidak pernah menyaksikan Lin Ming beraksi. Bagaimana dia bisa tahu bahwa kekuatan Lin Ming telah melambung ke tingkat seperti itu? Dia percaya ini menjadi hasil kerja keras Lin Ming. Lin Ming menjelaskan, Wang Yigao tidak memiliki pemahaman yang terperinci atas kekuatannya sendiri, dan hanya merupakan latihan fisik tahap kedua. Selain itu, yayasannya juga tidak stabil. Tingkat kultivasinya mungkin merupakan hasil dari menjejali dirinya dengan obat-obatan. Bahkan teknik bela dirinya tidak ada catatan. Mengalahkan dia tidak bisa dibanggakan. Tujuan pertamaku adalah Zuyan. Petik 2. Zuyan berbeda dari Wang Yigao. Zuyan memiliki kekuatan dan fondasi yang kuat. Bakat bela diri 4 tingkatnya tidak hanya untuk pertunjukan. Selain itu, ia juga pekerja keras. Dengan demikian, Lin Ming saat ini tidak memiliki kesempatan untuk mengalahkan Zuyan. Lin Ming menerima tagihan emas, kemudian membaginya dan menyerahkan satu tumpukan ke Lin Xiaodong tanpa menghitung. Gunakan ini. Apa yang sedang kamu lakukan? Emas ini semua kamu hasilkan. Saya sudah mengambil pedang. Untuk emas, saya tidak membutuhkannya. Dengan caraku berlatih, 10 lien emas per bulan adalah yang paling aku butuhkan. Petik 2. Lin Ming tetap diam untuk sementara waktu, lalu tanpa keberatan, dia menyimpan uang emas ke dalam dadanya sendiri. Antara dia dan Lin Xiaodong, rincian seperti itu tidak diperlukan. Baiklah, mari kita pergi ke pameran. Kamu benar. Haha, aku hampir lupa tentang itu, Adil. Sekarang kita punya modal untuk itu, 1000 lien. Dasar bajingan. Senior ini belum pernah melihat uang sebesar itu sebelumnya. Kali ini, aku akan membuat cipratan. Petik 2. Episode ke-8, dengan judul King Xingxuang. Langsung ke dalam alurnya.
Lin Ming tertawa juga dan berkata, "Itu benar, kami akan membuat cipratan besar. Namun, Anda harus berhati-hati ketika keluar dalam beberapa hari ke depan." 3. Nen. Maksudmu Wang Yigao? Dia pasti akan membalas dendam. Dia tidak akan melakukannya secara terbuka, melainkan secara rahasia. Ini adalah jembatan yang kita harus lalui, nada Lin Ming menurun saat dia mengatakan itu. Jika Wang Yigao menjatuhkan masalah ini di sini dan sekarang, maka semuanya akan berakhir. Namun, jika dia secara diam-diam berkomplot melawan mereka atau mengirim pembunuh untuk menargetkan mereka, maka Lin Ming tidak keberatan memberikan Wang Yigao rasa obatnya sendiri. Tentu, Lin Ming lebih suka tidak harus menggunakan langkah-langkah tersebut. Setelah semua, ayah Wang Yigao adalah Lord of the Defense Army untuk Sky Fortune City. Begitu insiden semacam itu diketahui, semuanya akan berakhir dengan buruk. Pameran diadakan di pinggiran Sky Fortune City, tempat ini adalah tempat jumlah transaksi bisnis terbesar dilakukan. Akan ada satu puncak pameran yang diselenggarakan setiap tahun. Dalam hal ini, para penguasa bela diri dari kerajaan tetangga akan datang untuk mencari dan membeli barang-barang yang mereka butuhkan. Ketika Lin Ming tiba di pintu masuk pameran, dia terkejut saat mengamati kerumunan orang yang ramai dan berbagai macam barang yang dipajang. Ini adalah tempat mewah, dunia untuk para bangsawan dan tuan. Tidak mengherankan melihat pulse condensation stagger secara acak bergerak di sekitar kerumunan orang. Ketika Lin Ming mengamati gerakan kerumunan, terjadi gangguan di antara mereka. Lin Ming menoleh untuk menonton dan terkejut menemukan kereta mewah putih ditarik oleh kuda tiba di pintu masuk ke pameran. Kuda-kuda yang menarik kereta itu semuanya sama-sama berharga, kuda salju drakonik. Kuda-kuda ini memiliki kecepatan dan daya tahan yang tinggi. Salah satu dari mereka bisa seharga hingga 10.000 liang emas. Lupakan tuan muda dari keluarga kaya, bahkan tuan muda dari keluarga besar pun tidak akan mau membelinya. Tokoh macam apa yang bisa ada di dalamnya? Bagi mereka untuk naik gerbong yang bernilai puluhan ribu di liang emas, mungkinkah anggota keluarga kerajaan ada di sini? Lin Ming berpikir untuk dirinya sendiri. Pada saat ini, Lin Xiaodong angkat bicara. Apakah kamu melihat lambang yang menggambarkan seorang ksatria dengan tombak emas di kereta? Itu adalah kereta Marshal Quarters. Petik 2. Perempatan Marshal. Maksudmu Marshal Qin? Lin Ming bertanya. Memangnya siapa lagi? Hanya ada satu marsekal di seluruh Sky Fortune Kingdom. Petik 2. Dalam struktur militer Sky Fortune Kingdom, posisi seorang kapten dari 10.000 orang adalah pencapaian besar. Selanjutnya adalah posisi mayor. Di atas mayor adalah kolonel, di atas kolonel adalah jenderal. Akhirnya, di atas jenderal adalah marsal. Di seluruh Sky Fortune Kingdom, hanya satu orang yang berhasil mencapai posisi marsal selama 80 tahun terakhir. Sejumlah warga Sky Fortune Kingdom mungkin tidak tahu nama kaisar saat ini. Namun, mereka semua tahu nama Marsal. Pelindung kerajaan, Grand Marshal Qin Xiao, 80 tahun yang lalu, Sky Fortune Kingdom menderita akibat invasi yang dipimpin oleh kerajaan Matahari Timur. Kehidupan yang tak terhitung jumlahnya hilang dan keluarga kekaisaran harus berlindung di selatan. Qin Xiao adalah satu-satunya yang tetap tinggal. Memimpin pasukan Qinnya, ia menyumbangkan berbagai kebajikan dalam suksesi, merebut kembali tanah yang hilang dan menyelamatkan penduduk utara yang berada dalam kesulitan. Setelah 3 tahun, pasukan Angkatan Darat Qin akhirnya berhasil mengalahkan kerajaan Matahari Timur. Ibu kota dipindahkan dan Qin Xiao diberikan gelar marsekal di tahun yang sama. Pada saat yang sama, para veteran militer diorganisir untuk mendirikan Sky Fortune Martial House. Karena fondasi mereka yang terbatas,
Sky Fortune Martial House tidak dapat bersaing dengan Seven Martial House yang mendalam yang didirikan oleh klan kelas 3, Seven Mendalam Valley. Namun, Sky Fortune Martial House juga berfungsi sebagai akademi militer untuk Sky Fortune Kingdom. Mereka yang memasuki militer setelah lulus dari Sky Fortune Martial House pasti akan dapat mencapai posisi yang baik. Adapun Qin Xiao, ia adalah kepala kehormatan Sky Fortune Martial House. Budidaya bela dirinya telah mencapai tahap post-celestial, fase tengah. Untuk seniman bela diri rata-rata, tahap post-celestial dan mereka yang berada di luar panggung kondensasi puls adalah sesuatu yang terlalu jauh. Saat ini, kereta telah berhenti dan Lin Ming menarik napas dalam-dalam. Mungkinkah Qin Xiao sendiri ada di dalam? Pria itu adalah legenda. Tirai kereta itu disingkirkan dan Lin Ming menjadi terkejut. Orang yang muncul adalah wanita muda. Melihat wanita muda, Lin Ming merasa terkejut, sementara mata Lin Xiaodong menjadi terpaku lurus padanya. Apa keindahan yang bisa menggulingkan kerajaan? Ini dia. Wanita muda itu mengenakan gaun putih, rambut hitamnya turun ke pinggangnya, kulitnya berkilauan dengan kilau giok yang indah, penampilannya memesona seperti bulan purnama, matanya bersinar seperti air musim gugur. Dia memiliki hidung yang terangkat bagus, dagu runcing dan leher ramping seperti giok. Tidak ada kekurangan yang bisa dilihat. Selain itu, dia memancarkan aura kebijaksanaan dan kemurnian, menyebabkan pikiran yang tak terelakkan masuk ke dalam pikiran mereka yang mengarahkan pandangannya pada dirinya, keindahan tak tertandingi. Dikawal oleh pengawal dan pelayannya, wanita muda itu keluar dari kereta dan melanjutkan ke pekan raya. Kemanapun dia pergi, tampaknya banyak warna telah menyala di daerah itu dan bunga persik akan mekar. Sedangkan untuk wanita muda itu, dia tampak menari dalam gambar yang indah ini, yang menyebabkan semua orang melihat dia tersesat dalam lamunan. Semua mata tertuju padanya. Kereta yang berharga beberapa puluh ribu lien emas, kecantikannya yang spektakuler, keluarga Qin yang telah bertahan selama lebih dari 80 tahun, salah satu faktor ini akan cukup membuatnya menjadi pusat perhatian. Tidak sampai wanita muda itu menghilang dari pandangannya bahwa Lin Xiaodong bersedia untuk mengalihkan pandangannya, ekspresi keengganan terpatri di wajahnya. Lin Ming bertanya, "Siapa dia? Anda tahu dia?" Lin Xiaodong menjawab, "Aku memang mengenalnya, tapi dia tidak mengenalku. Dia adalah cucu Qin Xiao, Qin Xingxuan. Benar-benar sempurna." Sambil menjelaskan, Lin Xiaodong memuji. Lin Ming hanya memberi, "Oh." Dia agak menebak identitasnya dan hanya bertanya tanpa motif. Dengan demikian, dia tidak terlalu terkejut. Lin Xiaodong melirik Lin Ming dan tersenyum sambil melanjutkan. "Gadis itu adalah talenta bela diri kelas 6. Apa? Lin Ming tercengang. Grade 6 talent. Apakah Anda yakin? Bakat tertinggi yang Lin Ming lihat sebelumnya adalah kelas 4. Sedangkan untuk kelas 5 bakat, tidak ada satupun di Green Mulberry City. Mungkin orang-orang ini memang ada di Sky Fortune Kingdom, tetapi jumlah mereka pasti akan terbatas." Namun, dia baru saja diberitahu bahwa wanita muda yang baru saja lewat adalah kelas 6 talent. Baginya, ini hanyalah fakta yang tak terbayangkan. Lin Xiaodong sudah menduga reaksi ini dari Lin Ming dan berkata, "Aku berkata, Brother Ming, bukankah kamu pikir jika dibandingkan dengan talent 16 muridnya, penampilannya bahkan lebih menakjubkan?" Lin Ming menjawab, "Saya pikir bakatnya bahkan lebih menakjubkan, talenta kelas 6. Ini sama sekali tidak pernah terdengar. Ngomong-ngomong, panggung seni bela diri apa yang dia masuki?" Petik 2. Lin Xiaodong mengangkat bahu. "Saya tidak tahu tentang itu. Tapi, pasti sangat luar biasa tinggi. Mempertimbangkan bahwa dia berbakat dengan bakat yang tinggi dan juga lahir dalam keluarga besar, tahap keempat latihan fisik atau kelima mungkin tidak mengherankan. Namun, Saudara Ming,
mengapa Anda hanya bertanya tentang hal-hal seni bela diri ini? Setelah melihat kecantikan yang sempurna, bukankah jantungmu bergerak sama sekali? Petik 2. Pertanyaan itu mengejutkan Lin Ming. Dia tidak terbuat dari kayu. Seorang wanita yang adil dicintai oleh semua pria, dan Qin Xingxuan memang sempurna. Namun, setelah apa yang terjadi dengan Lan Yunyu, Lin Ming telah memahami bahwa keluarga yang penuh kasih yang dapat bertahan selamanya hanya bisa dicapai setelah dia memiliki kekuatan yang cukup. Dengan tingkat kekuatannya saat ini, pengejaran seperti itu tidak ada artinya. Berbalik, dia bertanya, "Mengapa? Apakah kamu menyukainya?" Petik 2. Nah, saya hanya pengagum. Gadis ini sangat jauh dariku, aku tidak bisa memiliki pikiran seperti itu. Saya bahkan tidak tahu berapa banyak orang di dalam Sky Fortune City yang berharap menjadi orang yang beruntung, namun, tidak satupun dari mereka layak. Gadis ini pasti akan memasuki klan sejati di masa depan, seperti Seven mendalam Valley. Dia sudah lama menjadi murid inti dari Seven Martial House yang mendalam. Manusia seperti kita tidak bisa berharap untuk menjodohkan seseorang seperti dia. Tapi, yang membuatku paling cemburu adalah fakta bahwa dia juga seorang guru prasasti. Petik 2. Master Prasasti. Lin Ming tidak memiliki banyak pemahaman terhadap profesi unik tertentu. Umumnya, profesi unik ini memiliki permintaan yang tinggi dalam kualifikasi dan jumlah orang yang memegang profesi itu kecil. Jumlah uang yang dihabiskan untuk profesi itu juga jauh lebih kecil, sebanding dengan gerimis ketika ditempatkan di samping biaya yang diperlukan untuk budidaya seni bela diri. Master Prasasti dapat menggunakan bahan khusus untuk mengukir arai dan simbol pada senjata. Mereka dapat memperkuat peralatan dengan mengukir simbol di atasnya. Profesi ini membutuhkan bakat tingkat tinggi dan kekuatan jiwa yang kuat. Tapi, begitu seseorang menjadi master prasasti, menghasilkan uang akan semudah makan dan minum. Petik 2. Sayangnya, sebagian besar seniman bela diri tidak akan memiliki kesempatan untuk berhubungan dengan profesi ini. Bahkan jika mereka memiliki bakat, mereka tidak akan memiliki kesempatan untuk mencapai keberhasilan dalam latihan mereka karena latihan itu akan melibatkan terlalu banyak materi. Tentu, jumlah uang itu hanyalah gerimis bagi keluarga Qin. Dikatakan bahwa pencapaian Qin Xingxuan dalam teknik prasasti telah mencapai tingkat yang tinggi. Dia tak tertandingi di antara teman-temannya dan bahkan bisa mengalahkan banyak dari generasi yang lebih tua. Petik 2. Lin Xiaodong telah menerima pendidikan formal di Martial Way, sehingga mengarah ke tingkat pemahaman yang lebih tinggi dibandingkan dengan Lin Ming. Saat ia fasih menjelaskan, ia tiba-tiba menyadari bahwa Lin Ming menundukkan kepalanya seolah-olah dia sangat memikirkan sesuatu. Saudara Ming, Anda tidak merasa terangsang, kan? Yah, mengingat betapa cantiknya surgawi, ini normal. Petik 2. Tidak ada, Lin Ming melambaikan tangannya. Jadi, memang itu. Arai, prasasti, ukiran, berbagai simbol dan karakter misterius, senjata sederhana yang memancarkan atmosfer kuat yang berada di dalam fragmen jiwa, semuanya berhubungan dengan prasasti. Ternyata barang-barang yang dia abaikan sementara ternyata benar-benar bernilai tinggi. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.